Panggilan Kudus. Refleksi pagi 2648. Penderitaan yang dialami Rasul Paulus selama dia melayani dan sampai ia menunggu hukuman matinya adalah semata-mata karena Injil Yesus Kristus. Apa keyakinannya sehingga ia mau menderita demi Kristus? Mari lihat 2 Timotius 1 ayat 9a. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Saudara-saudara, Rasul Paulus sadar bahwa Yesus Kristus telah menebus dan memanggilnya dengan panggilan yang kudus, bukan karena ia telah banyak berbuat baik dan menaati perintah Taurat dengan setia, tetapi hanya karena ia mendapat kasih karunia Allah semata. Keyakinan inilah yang melandasinya untuk terus setia walau ia harus menderita. Saudara-saudara, keyakinan Rasul Paulus tentang panggilan kudus yang menyebabkan ia berani menderita itu kemudian dinyatakan dalam kerinduannya di Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Karena menderita demi Kristus adalah bagian panggilan kudusnya, Rasul Paulus tidak gentar untuk menghadapi segala penderitaan, karena ia tahu bahwa masa depannya terjamin di dalam Kristus. Keyakinan Rasul Paulus ini haruslah menjadi keyakinan kita pula dalam kita menghadapi penderitaan karena Kristus. Maksud agung Allah. Refleksi pagi 2649. Rasul Paulus menyadari bahwa dasar panggilan kudus baginya untuk boleh menderita karena Injil Kristus adalah bukan karena perbuatan dalam ketaatan kepada hukum Taurat. Kalau bukan perbuatan baik manusia, jadi apa dasarnya? Mari simak 2 Timotius 1 ayat 9b. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara-saudara, dasar panggilan kudus yang diberikan kepada Rasul Paulus adalah maksud dan kasih karunia Allah semata. Allah yang Maha Kuasa mempunyai maksud agung di dalam Kristus untuk misi penebusan dosa manusia. Maksud agung ini semata-mata adalah inisiatif Allah karena kasih karunia-Nya saja. Saudara-saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah telah menyatakan maksud agungnya sejak semula seperti yang dinyatakan di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Karya penebusan Kristus di kayu salib adalah cara Allah untuk menggenapi maksud agung Allah ini. Hal ini terjadi karena Allah tahu bahwa upaya manusia untuk dapat melaksanakan hukum Taurat secara sempurna melalui segala perbuatan baik tidaklah akan dapat dipenuhi. Karena itu, marilah kita senantiasa hidup di bawah kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus saja.
tidak luntur iman. Refleksi pagi 2650. Rasul Paulus memang sedang ditahan di penjara bawah tanah di Roma untuk menantikan hukuman matinya. Tetapi keyakinan imannya dalam Yesus Kristus tidaklah luntur. Apa yang meneguhkan Rasul Paulus? Mari lihat 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara-saudara, Rasul Paulus tahu bahwa segala jerih payah yang dilakukannya serta penderitaan yang dialaminya adalah hanya karena panggilan kudus dalam Yesus Kristus saja. Anak Allah yang datang ke dunia itu telah mematahkan kuasa maut melalui kematiannya di kayu salib untuk memberi hidup kekal. Saudara-saudara, meskipun ia menderita dan ajalnya sudah makin mendekat, Rasul Paulus sama sekali tidaklah gentar dan luntur imannya karena ia menyadari bahwa semua itu adalah karena berita Injil. Ia tahu bahwa mengambil bagian dalam pekerjaan pemberitaan Injil adalah panggilan mulia, karena bila orang menjadi percaya pada Yesus Kristus, ia akan menerima kehidupan kekal. Kedatangan Kristus memang telah menjadi titik balik bagi orang yang mau percaya, karena mereka yang percaya akan berbalik dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Karena itu, marilah kita mawas diri, apakah kita tetap beriman teguh pada Kristus, ataukah kita telah luntur iman? Bila kita memang luntur iman, bertobatlah. Setia sampai akhir. Refleksi pagi 2651. Di dalam kegelapan sel penjara menanti hukuman mati, Rasul Paulus mengingat kembali panggilan kudus yang diberikan kepadanya sesuai yang disampaikannya di 2 Timotius 1 ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Saudara-saudara, panggilan kudus untuk membawa berita Injil tetaplah diingat oleh Rasul Paulus. Untuk itulah ia telah menjadi pemberita Injil keselamatan, Rasul Yesus Kristus, dan guru bagi orang dari latar belakang bukan Yahudi. Dalam menjalani panggilannya ini, Rasul Paulus telah mengalami banyak sekali tantangan dan penderitaan, bahkan sampai akhirnya ia ditangkap dan disekap di penjara bawah tanah di Roma. Saudara-saudara, segala penderitaan Rasul Paulus memang tidaklah membuat ia undur dari panggilan pelayanannya. Mengapa demikian? Ini kesaksiannya di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bagi mereka yang setia sampai akhir, Yakobus 1 ayat 12 menyatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita setia sampai akhir.